Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injil, penyintas yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, penyintas yang terlelap. Salam, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Hari yang baru di minggu yang baru ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Ayat harian kita hari ini 18 Juli 2022 diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Saya memilih judul dari renungan ini adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada Timotius, seorang penginjil muda, Rasul Paulus menasihatkan agar dia tetap menahan diri bagaimanapun keadaannya. Dalam penderitaan hidup yang dia alami, agar dia tetap melayani Allah melalui pemberitaan kabar baik. Sekalipun ada orang yang tidak mau mendengarkannya. Pada 2 Timotius 1 ayat 8, Rasul Paulus sudah mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa hal ini diungkapkan oleh Paulus? Pertama, orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Injil akan menjadi anggota jemaat Allah yang setia. Kedua, Paulus yakin suatu saat akan datang waktunya Timotius harus mempertanggungjawabkan pemberitaan firman yang dilakukannya. Dengan kata lain, pemberitaan tentang kerajaan Allah yang dilakukan oleh Timotius suatu saat akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi, mengingat datangnya hari Tuhan atau sambil menunggu kedatangan hari itu, setiap orang percaya memiliki tugas untuk memberitakan Injil dan harus melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita pada zaman sekarang ini? Pertama, kita sebagai orang percaya, walaupun bukan pendeta, bukan guru agama, bukan aktivis gereja, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Yang kedua, sekiranya dalam tugas dan pelayanan itu kita menghadapi kesusahan dan penderitaan, kita harus tetap taat dan setia melakukannya. Setia melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Sebagai orang percaya, kita mesti tetap teguh memberitakan firman Tuhan. Ketiga, Tuhan mengajar kita untuk sabar menderita dan kita semangat memberitakan Injil. Sebagai pengikut Yesus, kita telah menerima mandat dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dalam panggilan Tuhan ini ada berkat dan pengharapan besar.
Dan ini hanya dibukakan bagi orang-orang yang mata rohaninya terbuka, yang dapat memahami betapa besar pengharapan di dalam Yesus Kristus. Artinya di balik panggilan Tuhan terkandung berkat yang sangat besar. Dan salah satu cara untuk dapat terus melakukan tugas pengabdian itu adalah seperti dinyatakan dalam ayat renungan hari ini. Yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Ketiga, tetap melakukan tugas pemberitaan Injil dan tetap fokus untuk mengikuti panggilan. Dan keempat, menunaikan tugas pelayanan itu, melakukannya sampai tuntas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita yakin bahwa Yesus akan menolong kita melakukannya. Ia bahkan berjanji akan menyertai kita hingga pada akhir zaman. Pemeliharaan dan penyertaan inilah yang membuat kita tetap boleh berpengharapan. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita dalam melanjutkan tugas dan pelayanan kita. Tunaikanlah tugas, panggilan dan pelayananmu di tengah keluarga, tempat kerja, gereja, dan masyarakat di mana kita hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu memberikan kami kekuatan dan semangat baru dan juga hikmat pada hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dan menjadi pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.